Saya tahu kamu sedih banget. Karena papa kamu, oma kamu, nggak inget siapa kamu. Sedangkan selama ini kamu selalu merindukan mereka. Kau bilang sama saya, kau pengen ketemu sama mereka. Tapi apa? Setelah ketemu mereka malah nggak inget sama kamu. Jadi menurut saya, setelah ini kamu harus pikirkan apa yang harus kamu lakukan selanjutnya. Ya. Kamu gak usah sok-sokan ngehibur aku, Marcel. Kau pikir aku kayak gini gara-gara siapa? Kamu! Gara-gara kamu! Gara-gara kamu aku kehilangan orang-orang yang aku sayangin. Gara-gara kamu orang-orang yang aku sayang itu lupa sama aku. Mereka gak tahu aku ini siapa. Aku benci banget sama kamu. Aku benci banget sama kamu. Aku benci banget sama kamu. Aku benci. Kenapa sih kamu ngerubah muka aku jadi kayak gini? Hah? Kenapa? Kamu tuh udah gila ya? Kamu dokter macam apa sih? Harusnya kamu tuh nolongin orang. Bukan bikin hidup aku jadi kayak gini, tau gak? Bapak kenapa gak kenalin aku sih? Dimanapun aku anak papa, aku Saskia. Aku anak kandung papa. Saskia. Sekarang kamu boleh nangis. Kamu boleh luapin semua emosi kamu. Tapi aku mau minta maaf sama kamu. Ini semua memang salah saya. Saya minta maaf sama kamu dari lubuk hati saya yang terdalam. Kamu cuma bisa bilang kamu minta maaf. Karena ini semua di luar kendali saya. Di luar kendali kamu? Kamu yang operasi muka aku jadi kayak gini di luar kendali kamu. Hati-hati. Detak jantung gadis ini masih bagus, Pak. Dia masih punya kesempatan hidup yang sangat besar. Kita lakukan operasi kecil. Kita sembuhkan lukanya dan tidak lama lagi dia pasti akan sembuh. Papa kenapa ngeliatin dia, Pak? Papa kenal sama dia? Coba kamu perhatikan anatomi tubuh gadis ini. Khususnya coba kamu lihat tulang wajahnya. Dia mirip sekali seperti Kania, Marcel. Papa bicara apa ya? Marcel, coba kamu perhatikan. Kamu perhatikan wajahnya. Lihat. Kalau Papa tambahkan di sini, di sini, di hidung sini atau di pipinya, dia pasti jadi Kania, Marcel. Maksud Papa mau merubah wajah dia menjadi Kania? Iya, Marcel, apa salahnya? Apa salahnya? Enggak. Saya nggak setuju, Pak. Kenapa kamu nggak setuju, Marcel?
Coba kamu lihat. Di wajah wanita ini sudah banyak luka-luka mengelupas. Ini harus dioperasi. Operasi plastik harus diperbaiki supaya bekas lukanya tidak kelihatan, Marcel. Kalau papa mau operasi plastik dia, itu harus dengan seizin dia, Pak. Marcel, semua gadis, semua wanita, apabila muka rusaknya dibuat menjadi cantik, dia pasti tidak akan marah, dia pasti tidak akan menolak, Marcel. Coba kamu lihat, kalau kamu tidak operasi plastik muka ini, akan jadi seperti apa mukanya? Kasihan gadis ini, dia akan seperti preman pasar, semuanya penuh dengan codet. Papa, kalau papa melakukan itu tanpa seizin dia, itu namanya malpraktik dan papa bisa dipenjara. Saya nggak mau papa dipenjara. Pak, sekarang biarkan saya merawat dia dan mengoperasi dia sendiri. Marcel. Pak, tolong. Suster, tolong bantu saya. Marcel, Papa ikut. Papa, izin praktek papa sudah dicabut. Papa tidak punya hak lagi. Maaf, Pak. Papa nggak boleh ada di sini, Pak. Papa cuma mau pastikan saja nggak ada masalah. Silakan, teruskan. Dokter Yusuf, Anda kenapa? Diam. Kamu tahu ini rumah sakit saya. Jadi kapan saja saya bisa pecat kalian kalau kalian tidak turut kata saya. Ya? Baik dokter, baik. Sekarang bantu saya. Sas, saya benar-benar menyesal. Saya menyesal karena saya nggak sadar ketika Papa datang. Papa langsung menyuntikkan obat bius kepada saya. Saya pun kaget banget Papa bisa senekat itu, Sas. Setelah itu saya nggak sadar. Semua tampak buram. Semua tampak samar. Saya benar-benar nggak sadar. Saya menyesal. Mas, lepaskan Papa. Lepaskan Papa, Mas. Dokter gawat, pasien kritis. Marcel, kalau Papa tidak teruskan, kami akan mati, Marcel. Lepaskan. Saya membiarkan Papa melanjutkan operasi. Karena hanya dua pilihannya. Papa melanjutkan operasi wajah kamu, lalu kamu selamat. Atau saya menarik Papa keluar, tapi kamu gak selamat. Di sini saya bukan ingin membela diri. Bagaimanapun saya tetap salah. Saya minta maaf. Karena saya nggak punya pilihan, Sas. Malah saya membantu Papa mengoperasi wajah kamu. Karena luka-luka kamu yang sangat parah. Kamu mengeluarkan banyak darah. Sas, saya janji sama kamu. Saya akan bantu kamu untuk merebut kembali semua yang menjadi milik kamu yang telah hilang. Dan menurut saya, identitas baru sebagai Kania ini adalah yang terbaik saat ini. Bukan sebagai Saskia.
Wah, gue bener-bener gak nyangka kalau gue bisa jadi orang kaya dadakan. Mbak! Ups. Kampungan gue keluar deh tuh. Iya, Non. Mbak, saya minta minum dong yang seger-seger, oke? Baik, saya siapkan ya, Non. Ditunggu ya. Perasaan gak enak nih. Aduh. Halo. Ri, Apaan? Ri, ayah minta tolong Ri. Tolong lu kirimin ayah sekarang duit. Ntar malam ayah mau investasi lagi, ya? Ya, ayah kan tahu kan kalau anak ayah ini baru kerja. Mana ada bos yang gaji karyawannya baru sehari kerja? Ada-ada aja deh. Lagian ayah ini ya kenapa jadi orang tua itu bego banget. Ini anaknya baru kerja, langsung dipalakin. Nggak mau Riri. Ya ampun Ri, ayah bukannya malak. Ayah bener-bener butuh. Gak usah banyak deh lu kirim. Saskia, Mampus gue ke gap. Iya, Pak. Saskia, Ri, Ri. Ya, malah dimatiin lagi. Kok jadi belagu begini nih anak? Aduh. siapa orang yang bicara dengan kamu di telepon barusan? Itu teman Saskia, Pak. Teman kamu? Teman kamu yang siapa namanya? Iya, teman Saskia yang seperti biasa, Pak. Siapa nggak kenal sih? Enggak, tapi kenapa tadi kamu sebut-sebut dia itu ayah? Ya kan? Iya, itu teman Saskia, Pak. Ya, kenapa kamu sebut dia ayah? Maksudnya apa itu barusan? Saskia! Saskia, kamu gak apa-apa? Ayo cepet naik. Cepat naik, gak usah bercanda. Jawab dulu pertanyaan Papa. Siapa dia, ha? Udah, apa sih? Udah deh, sini deh. Gak usah bercanda, Saskia, sayang. Loh, Saskia? Saskia! 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 Jun, cepat! Kenapa Saskia? Jun, kok Saskia jadi nggak bisa berenang kayak begini? Ini kenapa ini? Sayang, Saskia, sayang, nak. Gimana nih Junan? Saskia. Saskia bangun, Saskia. Bangun. Pukul. Saskia. Keluarin semuanya, keluarin. Saskia, syukurlah kamu nggak apa-apa. Saskia, kamu benar-benar Saskia kan? Aduh, mimpi apa ya gue? Udah gak jadi tenggelam. Pas sadar dipeluk-peluk cowok ganteng. Juna, udah, Juna. Kasihan Saskia. Nanti dia sesak nafas lagi. Kasih udara dulu ya. Ya. Sayang. Papa. Sekolah kamu nggak apa-apa, nak. Papa minta maaf ya. Papa nggak buru-buru nolongin kamu. Tadi beneran. Papa nggak menyangka kalau kamu tenggelam betulan karena setahu Papa dari kecil kamu itu jago sekali berenang. Maafin Papa ya, nak ya. Iya, Pak. Saskia juga gak tahu kenapa mendadak bisa gak berenang gitu. Soalnya ya mungkin
Abis dari kecelakaan kemarin, Pak. Jadi kaki Saskia lumayan kram. Maafin papa ya. Iya, papa kenapa nggak berpikir sejauh sana? Kamu baru dari kecelakaan, pasti punya trauma terus kaki kram. Papa bener-bener minta maaf. Karena papa bener-bener nggak menyangka. Karena ini kolam berenang kamu dari kecil, pasti kamu jago berenang. Iya, Pak, nggak apa-apa kok, Pak. Tadi kamu kenapa sih? Karena masalah itu ya? Hah? Tadi kamu ditelepon, kamu marah-marah. Kamu sampai bilang sama orang itu ayah, terus bicara soal palak-palak anak itu apa semuanya. Kenapa sampai kayak begitu? Ada apa ini? Hah? Yang tadi, Pak. Iya. Papa dari belakang sih, Pak, nongolnya nggak dari depan. Jadi ya salah paham kan, Pak. Tadi itu Saskia teleponan sama orang casting film, Pak. Saskia lagi ngafalin dialog. Sejak kapan kamu tertarik sama dunianya pemain film? Hah? Papa baru tahu. Baru-baru ini sih, Pak. Saskia pengen terjun ke dunia baru aja gitu, Pak. Kenapa, Pak? Papa ragu ya sama kemampuan Saskia? Enggak. Maafkan papa ya. Papa tuh bukannya bermaksud meragukan kemampuan kamu. Enggak. Papa malah sekarang makin yakin. Kamu kalau sudah punya tekad yang sangat kuat, pasti kamu bisa melakukan apa saja. Papa percaya itu. Makasih ya, Pak. Saskia kedinginan nih, Pak. Saskia ganti baju dulu ya. Ya udah, kamu ganti baju ya. Nanti papa suruh Mbak bikinin susu panas buat kamu. Kamu juga Junaya, nanti disiapin bajunya buat kamu. Iya, makasih Om. Makasih ya, Juna. Iya.